Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Keluarga Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semoga sehat, insya Allah ya, selalu sukses ya, dan berkah tentunya. Oke. Terima kasih di pagi hari Ahad, tanggal berapa ini? Tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober, kembali bersama saya Dr. Amit Zuhdi dari Neuroparenting School ya. Teman-teman, mohon maaf hari Rabu kemarin tidak live ya. Aduh, minta maaf. Kayaknya kita akan konsentrasikan dia Ahad pagi aja ya, kata banyak ibu-ibu yang protes, Dok, kalau Rabu pagi nggak waktunya nggak kena, gitu ya. Oke, never mind, tidak masalah. Terima kasih sudah bergabung Bunda Ismi. Oke, terima kasih Bunda. Oh, ini dari guru atau dari Nailufar ya? Apa kabar Ustazah? Para guru di Nailufar, mudah-mudahan suatu saat bisa silaturahim kembali ya di Nailufar ya, di sekolah Nailufar di Jakarta Timur ya, Bunda Rahmi, Adi Rahmi ya, betul ya. Oke, teman-teman, berbicara tentang pengasuhan anak ini memang ya tidak terlepas tentunya dengan aktivitas aktivitas pengasuhan, aktivitas pendidikan ya. Namun bila perilaku buruk ya sudah begitu kuat menghiasi, udah masuk di dalam diri anak ya. Orang tua selalu orang tua maaf ya, suaranya bagus ya Bunda Ade ya, mohon feedback ya. Oke ya. Perilaku buruk sudah betul-betul menancap dalam diri anak ya. Ya bukan hanya anak-anak ya, bukan hanya orang dewasa, maksud saya remaja maksud saya. Dan banyak yang dikeluhkan oleh para orang tua ini remaja. Lebih gila lagi, kita banyak menemukan ya aktivitas perilaku buruk ya pada anak-anak menjelang remaja, terutama anak-anak SMP ya gitu ya. Teman-teman bisa menyebutkan perilaku bully ya. Dan perilaku bully itu bisa sejak SD tentunya ya gitu. Cuman kalau masih anak-anak, aktivitas fisiknya belum menonjol ya, sampai tonjok-tonjokan dan seterusnya kan, belum, nggak sampai gitu ya. Paling nyebut nama ledek-ledekan dan seterusnya. Namun demikian, kata-kata itu kan juga bisa jadi sebuah, tanda kutip, sebuah aktivitas tamparan dan juga bisa gitu ya. Kita dapatkan kemarin ya, anak-anak kalau isi remaja ya, atau menjelang remaja, perilaku bully itu salah satu ada
ada aktivitas anak ya yang tanda kutip menyiksa bareng-bareng seorang anak gitu ya, dan dikerubut bisa 2, 3, 4 anak dan terusnya gitu. Karakter yang khas di situ ya, selalu anak-anak yang membuli ini perilakunya, teman-teman perhatikan ya, melakukan kekerasan ya, kalau yang dibully itu merasa dia rasain ya, dia lihat ya, sudah tersiksa gitu, sepertinya dia terpuaskan. Ada satu kisah kemarin yang terekspos di publik ya, itu Mario Dendi aktivitas Mario Dendi kemarin pada saat di persidangan itu kan wajahnya dan seterusnya terkesan biasa-biasa saja gitu ya, terkesan biasa, tidak menyesal dan seterusnya. Loh, ini yang begini ini bukan karena anaknya nggak menyesal, bukan karena itu ya, bukan karena anaknya menyesal. Bisa jadi justru yang terjadi adalah sistem otaknya yang berhubungan dengan empatik ini tidak berkembang dengan baik. Jadi aku kalau ditanya, kurang ajar sekali si anak ini kok gini gitu ya, saya bilang bukan anaknya yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu otaknya itu ya. Jadi seperti tidak ada rasa gitu ya. Anda bisa melihat, terima kasih ya teman-teman ya, terima kasih yang lainnya, Bunda Nimalisani ya, oke, Bunda Nurjahan ya, bisa silakan dipanggil teman-teman kita, insya Allah rutin ya, tiap Ahad ya. Anda perhatikan, ini yang level yang sudah menjelang remaja atau sampai remaja atau menjelang dewasa gitu ya. Kalau anak-anak yang memiliki karakter pembulian itu, salah satunya dia tidak bisa rasakan emosi yang dirasakan oleh orang lain ya. Ada beberapa teman-teman pas kita diskusi, jangan-jangan dia psikopat dong. Ya teman-teman, kalau kita melihat dari perspektif struktur anatomi psikopat itu kan, kalau dengan pencitraan positron emission tomografi kan kita lihat ada masalah otak emosinya, terutama amigdalanya tidak tumbuh baik, tidak tumbuh normal. Jadi kenapa dia nggak bisa rasakan emosi yang dirasakan oleh orang lain ya. Lihat, ada seseorang yang mukul temennya ya gitu, satu orang dikerubut, dihajar berapa orang kan gitu kan, temannya yang dihajar itu sudah minta ampun gitu katakanlah, tapi tetap aja disikat terus gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang kita akan melihat, loh kok seperti begitu sih ya gitu, kok seperti kita paling cuma membatas, kok kurang ajar teman sih ya gitu kan, cuma kita iya kan, kok kurang ajar, nggak ada perasaan gitu kan ya. Yang jadi masalah sesungguhnya bukan, boleh dikata ya biar lebih clear ya, bukan anak secara utuh ya. Ada satu sistem ya, ada satu sistem yang ada di dalam anak tersebut ya, yang berhubungan dengan pikiran dan perasaannya, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi sikap dan perilakunya gitu ya.
Kenapa dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya? Ternyata ya kalau kita cek ya gitu ya, ternyata bisa jadi ya, bisa jadi ada masalah di pertumbuhan emosi. Oke, ya, tadi ada yang mengatakan jangan-jangan anak-anak seperti itu gitu ya. Yang salah satu indikatornya adalah sulit meraba rasakan perasaan orang lain gitu ya. Itu jangan-jangan calon-calon psikopat ya gitu ya. Ya kalau kita melihat secara anatomis ya, eh, dalam 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 beberapa kajian bedah mayat ya, baik ya terutama di forensik ya tentunya, eh, kasus-kasus yang berhubungan dengan psikopat dan seterusnya itu, yang cenderung perilakunya psikopat gitu ya. Setelah kita lihat memang ada masalah di apa namanya, di kompleks amigdala situ ya. Kalau kita bedah gitu ya, mulai dari apa namanya, para hipokampus ya, terus kemudian amigdalanya, terutama amigdalanya itu kita seringkali menemukan seperti perkembangan itu tidak normal ya. Ya. Dan kalau lebih enak ya, sekarang sudah banyak pencitraan otak ya, jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang tentang otak yang dulu betul-betul kita sulit untuk menemukan itu ya, kita sekarang sudah dengan relatif lebih mudah menemukannya itu ya, menemukan jawabannya itu ya. Dengan positron emission tomografi akan nampak bahwa di area amigdala tadi, terutama di area temporal, lobus temporalis ya, kalau Anda lebih dekat ke amigdala, memang ditemukan amigdala yang pertumbuhannya tidak bagus ya, tidak sempurna ya. Belum lagi dihubungkan dengan kortikalnya ya, terutama di daerah ventromedial prefrontal cortex itu tidak tumbuh dengan sempurna ya. Nah, ini klop sekali kalau dihubungkan dengan itu ya, klop sekali gitu ya. Misalnya ketika sistem kendali pasti melibatkan prefrontal cortex ya. Lebih khusus sistem kendali itu bisa bekerja bila ada values, ada nilai-nilai di dalamnya ya. Nah, bagian prefrontal cortex yang berhubungan dengan nilai-nilai ya pasti melibatkan area orbitofrontalis cortex dan ventromedial prefrontal cortex, karena mereka berdekatan. Lah kalau sudah begini gimana, Dok? Kalau sudah begini ya, seyogya yang lebih bagus sebetulnya pas masih tumbuh kembang. Nah, anak-anak masuk di remaja itu kan repotnya kan otak subkortikalnya sudah mateng, sudah selesai berkembang. Sudah selesai berkembang. Alhamdulillah berkembangnya masih terus. Ya. Di subkortikalnya sudah selesai bertumbuh. Jadi komponen-komponen otak yang membangun otak bagian dalam atau otak subcortical region itu sudah selesai bertumbuh. Oke, coba berkembangnya masih, ya kan? Jangan khawatir, coba berkembangnya masih. Nah, sementara prefrontal cortex belum sempurna tubuhnya. Oke, nah, bagaimana cara mengantisipasi anak-anak seperti ini? Anak-anak seperti ini meskipun pertumbuhannya sudah selesai, pertumbuhan otak subkortikal, perhatikan ya ini, pertumbuhan otak subkortikal pertumbuhan otak bagian dalam sudah selesai, tapi kan perkembangannya terus berlangsung ya. Maka anak-anak seperti ini ya kita berikan latihan-latihan yang bisa memberikan rangsangan ya, aktivasi biasanya gitu ya, berikan aktivasi ke otak subkortikal, bergerak ya, salah satunya yang penting sekali ya,
melakukan aktivasi cek kembali ya aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan motorik dan sensorik ya, termasuk sinerginya, termasuk integrasinya ya, termasuk aktivitas keselarasannya ya, terutama keselarasan sensoriknya dan motoriknya. Nah ini teman-teman harus clearkan ini, harus dilatih lagi. Banyak sekali aktivitas kehidupan ya yang bisa dilakukan secara mudah ya, seperti aktivitas berenang. Aktivitas berenang itu sekali lagi teman-teman, ada sering gundah gulana, ada sering ya termasuk anak-anak yang sulit diatur ya gitu ya, bahasanya sulit diatur atau kita belum tahu ilmunya mengatur, nah gitu ya. Kebanyakan kita belum tahu ilmunya mengatur, gitu ya. Belum tahu ilmunya mengatur. Kita bisa memberikan aktivitas-aktivitas sederhana yang bisa membantu putra-putri kita, seperti katakanlah berenang, oke ya, jalan kaki. Jalan kaki itu bukan cuma sekedar moving, bukan sekedar berjalan. Jalan kaki itu juga bagian dari satu proses terapi. Nah, teman-teman yang berbahagia, pentingnya para orang tua ya, saya selalu menandaskan sekali ya, prinsip pengasuhan atau filosofi pengasuhan itu kan the real of pengasuhan itu kan mengasuh otak. Oke ya. Pengasuhan yang sesungguhnya itu bukan mengasuh anak secara makro itu ya, tapi lebih ke dalam lagi, mengasuh apa? Mengasuh otaknya. Mendidik anak, mendidik otaknya. Oke ya. Maka kalau teman-teman belajar di sekolah neuroparenting ya kami menyediakan satu sekolah non formal ya. Satu sekolah non formal yang teman-teman bisa belajar di situ. Belajar apa? Mengasuh anak. Ya. Bagaimana sih fisiologi mengasuh anak itu? Bagaimana sih mengasuh anak secara normatif itu? Insya Allah teman-teman bisa belajar di sekolah neuroparenting. Ya, memang proses belajarnya agak lama. Ya, proses belajarnya agak lama. Loh, saya pernah ketemu pelatih gajah itu loh. Ya di Lampung, pelatih gajah itu di Lampung. Satu angle activity ya, satu angle, misalnya gajah nendang bola gitu. Itu perlu latihan beberapa waktu. Nggak langsung saat itu diajarin nendang bola langsung bisa gitu, nggak bisa. Ya. Saya katakan gajah kenapa? Gajah sistem otaknya lebih sederhana dibandingkan manusia, daripada otak manusia lebih sederhana. Manusia lebih rumit. Maka proses mengasuh ya, ada yang mengatakan proses mengasuh itu ada apa sih, pembangunan karakter, sok monggo aja ya, proses pembangunan karakter katakanlah gitu ya, tidak bisa diasuh, diajarkan hanya menggunakan waktu 1-2 hari, nggak bisa, perlu waktu panjang. Nah karena pengasuhan yang sesungguhnya adalah pengasuhan otak gitu ya, maka orang tua perlu memahami bagaimana otak anak itu bekerja, bagaimana otak anak itu diasuh. Memahami sampai di level kebutuhan ilmu, ada seorang orang tua sampai di level itu. Ya, sampai di level itu. Bukan untuk jadi dokter, bukan. Nah, kalau saya sih dokter, bukan untuk jadi dokter. Untuk jadi
Jadi orang tua yang cerdas dan bijak, bahasa saya gitu. Oke. Loh, faktanya bisa dipelajari, ya, faktanya bisa dipelajari. Ya. Banyak ibu-ibu yang awalnya nggak paham, oh otak anak itu demikian, ya gitu ya. Oh, otak anak itu mulai berkembang, mulai berkembang dari apa namanya, aktivitas-aktivitas motorik, aktivitas-aktivitas sensorik, gitu ya, dan terusnya. Ya, maka dalam mengasuh anak melakukan ini, melakukan itu, ini semuanya dipandu oleh otak, dan orang tua bisa paham, ya. Kalau di neuroparenting kan, di sekolah neuroparenting yang apa namanya, fasilitatornya kan bukan hanya saya, ya. Ada kurang lebih 9, ya, 9 yang kita gantian sesuai dengan spesialisasi masing-masing, ya, spesialisasi masing-masing. Secara umum saya memahami itu, secara umum memahami itu. Eh, Cuma untuk latihan lebih detail gitu ya, apa namanya, kita perlu menghadirkan teman-teman yang lebih 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 spesial, ya. Eh, eh, Ketika kita membahas tentang otak, ya, itu banyak banyak jam saya, kayak gitu ya. Terus kemudian ketika apa namanya, mulai mengajari aplikasi-aplikasinya, kayak gitu ya. Eh, Apa namanya, ketika mengajari tentang aktivitas sensorik, motorik dan seterusnya, saya ngambil teman-teman dari okupasi, oke, teman-teman psikolog dari pendidikan dan seterusnya, ya, teman-teman yang berbahagia. Silakan yang masih ada waktu lagi, kurang lebih 10 menit dan 10-15 menit kalau ingin bertanya, ya. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih gitu ya? Pertanyaannya, kenapa sih ada ada anak-anak yang perilakunya buruk, ada anak-anak yang perilakunya baik? Kenapa? Ya. Padahal Daniel W. Pfaff sendiri, ya, salah satu neuroscientist yang meriset tentang perilaku, ya. Hasil risetnya itu mengatakan bahwa, ya, nilai-nilai kebaikan, aturan kebaikan, ya, aturan-aturan kebaikan, golden rule, ya, itu sudah built in sejak anak dilahirkan, ya, sejak anak dilahirkan. Aturan-aturan kebaikan, nilai-nilai baik itu sudah built in, ya. Kalau saya sebagai muslim, ya, built in-nya bukan dilahirkan, built in-nya masih dalam kandungan. Ketika anak atau calon manusia atau janin, ya, sudah usia sekitar 5 bulanan gitu ya, ada kesaksian Tuhan yang perlu diujikan pada calon manusia itu, ya. Ketika Tuhan berkata, Tuhan berfirman, ayat sendiri, ya, alastu birobikum, ya, bukankah aku ini Tuhanmu, hai calon manusia. Kemudian rohnya manusia mengatakan, qalu bala sahidna, ya benar ya Allah, kau adalah Tuhanku dan aku menjadi saksi. Nah, sebuah kesaksian kemuliaan, sebuah kesaksian yang berhubungan dengan nilai-nilai kemuliaan telah diambil, dan nilai-nilai kemuliaan ini akan mewarnai, ya, mewarnai sistem berpikir, sistem berperasaan, sikap dan perilaku manusia untuk cenderung kepada nilai kebaikan. Lalu kenapa kok ada yang buruk? Kenapa ada yang buruk? Ya, kenapa ada yang buruk? Nah, salah satu cara berpikir, salah satu cara belajar otak, ya, itu melalui satu aktivitas yang namanya stimulasi.
stimulasi atau rangsangan, ya. Rangsangan itu aktivitas-aktivitas, ya. Ya, rangsangan itu aktivitas-aktivitas yang apa namanya, dimunculkan dari lingkungan, yang tumbuh dari lingkungannya. Oke, ya. Nah, ada hal-hal yang para orang tua wajib tahu ini, ya. Ya. Antara wajib tahu tentang apa, Dok? Tentang aktivitas stimulasi ini, tentang aktivitas stimulasi untuk anak-anak, ya, untuk otak, maksud saya untuk otak, ya. Ternyata aktivitas yang betul-betul apa namanya, penting sekali dalam kehidupan anak, ya, itu terjadi di awal-awal kehidupan. Jadi di awal-awal kehidupan. Dan itu ditandai dengan aktivitas otak yang begitu luar biasa, ya. Aktivitas otak yang begitu luar biasa artinya gini, ya. Produksi sel-sel saraf, ya, produksi neuron itu sangat banyak sekali, ya. Aktivitas neuron yang melakukan satu yang namanya sinaptogenesis itu luar biasa sekali. Luar biasa itu maksudnya gimana, Dok? Luar biasa itu maksudnya saling menghubung antara neuron dengan neuron yang lain itu jumlahnya banyak, ya, dan kecepatannya dan prosesnya cepat. Kita tahu bahwa kesinambungan neuron-neuron, ya, bersambungnya neuron-neuron yang disebut dengan sinaptogenesis ini berhubungan dengan kecerdasan anak. Semakin banyak sambungan neuron, maka anak semakin cerdas. Itu penandanya, ya. Di bawah mikroskop kita lihat, ya, jumlah neuronnya, jumlah sambungan neuronnya lebih banyak, kayak gitu, ya, maka anak lebih cerdas daripada sambungannya kurang, ya. Diketahui dari neuron seperti apa? Gampang saja. Kalau pewarnanya bagus, ya, Anda bisa lihat jaringan-jaringan sambungan-sambungan neuron di bawah mikroskop itu, ya. Kalau gambarannya begitu terang sekali, ya, berarti sambungannya kurang, ya, sambungan neuronnya kurang. Selain sambungannya kurang, bisa jadi nutrisinya kurang, ya. Aktivitas dari sel-sel saraf yang disebut dengan mikroglia, ya. Mikroglia itu bukan hanya sekedar glia, bukan hanya sekedar ngelem, ya, teman-teman, ya. Itu fungsi tambahannya justru, ya. Yang lebih utama itu dia poskonya apa namanya, nutrisi untuk otak, neuroglia itu, ya, neuroglia. Yang satu neuron, yang satu. Kalau neuroglianya tebal, kalau neuroglianya banyak, pos-pos nutrisinya banyak terbentuk situ, ya, ditambah dengan sambungan neuron banyak, pasti di bawah mikroskop akan nampak gelap, ya, akan nampak gelap. Itu salah satu indikator, wah, oke ini, ya, gitu, ya. Terus kemudian dipelajari tentu lebih dalam lagi. Nah, kembali, ya, pengasuhan itu hubungannya, salah satu hubungan pengasuhan itu dengan kecerdasan, ya. Dari kecerdasan ujung-ujungnya akan membentuk karakter yang baik, ya. Ya. Menurut teman-teman, cerdas dulu atau karakter dulu? Cerdas dulu atau karakter dulu? Karakter dulu atau cerdas dulu? Ayo. Oke. Ayo, kalau teman-teman mengasuh anak, memberikan pendidikan pada anak-anak, oke, itu Anda menyiapkan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kecerdasan anak dulu atau karakter anak dulu.
atau karakter dulu baru cerdas dulu. Ada yang mengatakan karakter kan bagian dari kecerdasan. Oh ya, oke. Kalau kita berbicara karakter kan karakter itu ada dua, ya. Karakter itu dibangun dari kebiasaan. Kebiasaan itu aktivitas-aktivitas yang terus-menerus dilakukan dengan apa namanya? Dengan happy, dengan enjoy, dengan sedemikian rupa sehingga aktivitas yang dilakukan itu muncul berasal dari sesuatu yang tidak dipaksakan, ya. Ada yang mengatakan kebiasaan kan bisa dipaksakan. Boleh jadi awalnya dipaksakan, tapi ketika itu akan menjadi sebuah karakter, itu bukan dipaksain lagi, dia happy melakukan itu. Oke. Oke, ada karakter moral, ada karakter kinerja, gitu kan. Nah, untuk bisa moral, untuk bisa bermoral, untuk bisa berkinerja bagus, tentunya butuh kecerdasan, ya kan. Nah, kembali, kenapa ada anak-anak yang perilakunya buruk, ada anak-anak yang perilakunya baik? Ya tadi hubungannya dengan stimulasi. Lingkungan, ya kalau di dalam neuroparenting itu ada 4 variabel bagaimana menjadikan putra-putri Anda cerdas, sebut aja demikian. Bagaimana menjadikan putra-putri Anda berperilaku baik, ya, gitu ya. Itu ada 5 variabel itu, ya. Berkali-kali saya sudah nyampaikan. Salah satu variabelnya adalah lingkungan yang variatif, ya. Salah satu variabelnya lingkungan anak yang variatif, yang kondusif, yang konstruktif, bukan destruktif. Oke. Nah, kalau lingkungan anak konstruktif, nah, termasuk di dalamnya adalah emosi-emosi yang konstruktif. Emosi-emosi yang konstruktif menghasilkan sebuah pengalaman emosi yang konstruktif. Pengalaman emosi yang konstruktif akan memberikan referensi pada anak, ya, emosi seperti apa yang dia pakai, ya. Oke. Apakah cenderung emosi-emosi yang berhubungan dengan pain atau ancaman atau threat, atau emosi-emosi yang berhubungan dengan apa namanya, dengan pleasure, ya, dengan opportunity. Oke, teman-teman. Nah, ini tergantung dari latihan-latihan di lingkungannya. Oke, nah, anak-anak yang susah diatur, sebut saja anak-anak yang buruk perangainya, ya, buruk perilakunya, gitu ya. Itu hampir bisa dipastikan dia tumbuh dan berkembang, terutama di usia dini, ya, di usia awal, ya, usia, kalau kita ambil usia 0 sampai 12 tahun itu, kalau kita ambil lebih spesifik 0 sampai 7 tahun, atau 0, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, lebih spesifik 0 sampai 3 tahun dan seterusnya. Kalau lingkungan yang di mana anak itu tumbuh dan berkembang ternyata destruktif, maka hampir bisa dipastikan anak tersebut perilakunya destruktif. Oke. Suatu ketika saya menangani seseorang yang menurut saya baik, ya, perilakunya baik dalam konteks, ya, dalam konteks saya temukan dia seorang muslim yang masuk taat menurut saya, karena 5 waktunya, sholat 5 waktunya tetap dia tunaikan, ya. Dari sisi frekuensi, dari sisi kuantitas, ya, kita yang bisa melihatnya dari sisi kuantitas, ya, oke. Tapi kualitas kan hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya, ya. Saya nggak ngerti dari sisi kuantitas. Dari sisi
kualitas maksud saya nggak ngerti. Dari sisi kuantitas oke. Tapi kita dapatkan ya salah satu perilakunya yang selama ini membuatnya dia jadi resah dan gelisah adalah kenapa dia masih suka, cenderung ke harus, tiap minggu itu harus, cenderung ke harus ya, nonton film porno. Why? Ya. Loh, hal-hal begini jangan dinafikan ya. Bisa jadi ya syukurnya dia dia bisa menjalankan ibadah sholat dan seterusnya. Itu bagian dari yang bisa mengerim aktivitas itu. Kalau dia nggak sholat, bisa jadi tiap hari dia nonton film porno. Dan anehnya, kalau dia nggak nonton film porno seminggu sekali aja, itu seperti ada aktivitas tubuh yang menyerupai sakau, ya, Oke, begitu nonton sudah aktivitas, ya termasuk diantaranya kalau dia ingin sekali gitu ya, kalau dia ngempet gitu ya, sampai keringatnya keluar semua dan terjadi tanda-tanda palpitasi, denyut jantungnya meningkat dan seterusnya. Cek gitu ya. Saya biasa melakukan satu penelusuran pengasuhan anak ya. Kita dapatkan ternyata di usia 2 tahun ya, dia secara tidak sengaja barangkali ya, orang tuanya cerai ya, terus dia ikut ibunya karena masih kecil ya gitu. Terus ibunya berangkat ke Hong Kong, anaknya dititipkan ke Pak Leknya, gitu kan, ke Pak Leknya. Nah, ternyata Pak Leknya itu memiliki hobi nonton film porno. Dan kalau nonton film porno, anak itu di bangku, tentunya dengan kasih sayangnya gitu di bangku, anak rasa nyaman di bangku, terus kemudian nonton film porno, jadi kondisi yang nyaman ya. Anak nonton film porno dengan di bangku, bisa jadi dilus-lus kepala dan seterusnya, terus nonton film porno, aktivitas yang terus dilakukan ya, hampir bukan lagi 1 minggu sekali, hampir tiap hari gitu. Membuat sistem reward daripada anak ya, sistem reward yang awalnya sih belum sempurna ya, terus dilakukan sampai dia mengatakan saya melakukan begini sama Pak Le itu sampai SD dong. Akhirnya sampai orang mbah saya ngambil itu di situ. Cuma pada saat SMP kadang-kadang saya pun nyuri ingin nonton film porno. Oke. Apalagi sekarang kalau di internet sudah gampang, dia sangat mudah sekali mengakses film porno. Ya, singkat cerita akhirnya dia mengakses film porno dengan sangat leluasa. Oke. Apa yang saya harus lakukan sama beliau? Kita melakukan satu aktivasi otak ya tentunya ya. Kita cek satu-satu, kita benahi ya. Ya alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, mungkin karena ada aspek nilai-nilai kebaikan yang lain yang masih teraktivasi itu, alhamdulillah. Kalau rata-rata saya melakukan mendampingi anak-anak seperti itu rata-rata 6 bulan ya, dia bisa 3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih, dan tentunya dengan upaya yang dia lakukan, dan alhamdulillah bisa minimal mampu mengerim dengan tidak ada efek yang seperti sakau tadi, terus ya. Mulai bebasnya sekitar 2 tahunan ya, 2 tahun akhirnya dia bisa bebas dari pikiran, perasaan tentang aktivitas itu. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat.
di Ahad pagi, Minggu pagi yang ceria ini ya. Kita ketemu lagi di pekan depan. Oke ya. Saya Dr. Amin Sudi dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.